transformasi geometri, rotasi, dan dilatasi. Rotasi. Kalian tahu jam dinding? Tahu juga bagaimana pergerakan jarum jamnya? Kalian juga tentu mengetahui kincir angin. Tahu juga bagaimana pergerakan kincir angin tersebut? Pernahkah kalian ke pasar malam? Tentu kalian melihat biang lala. Pergerakan biang lala tersebut pasti kalian tahu juga. Apa yang kalian peroleh pada ketiga contoh tersebut? Itulah yang disebut rotasi. Jadi, apa itu rotasi? Rotasi atau perputaran adalah transformasi yang memindahkan suatu titik ke titik lain dengan perputaran terhadap titik pusat tertentu. Arah perputaran dibagi menjadi dua. Arah positif berlawanan dengan arah jarum jam, arah negatif searah dengan arah jarum jam. Contoh soal. Sebuah pesawat mainan pada titik koordinat P 30,10 bergerak berputar sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam menuju titik I. Setelah tiba di titik I, pesawat menunjukkan rotasi sebesar 90 derajat dari titik asal menuju titik R. Tunjukkanlah koordinat tujuan pesawat tersebut pada koordinat kartesius. Dari gambar dapat kita lihat bahwa perputaran titik P 30,10 sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam menuju titik Q, min 10,30. Jika kita lanjutkan rotasi sebesar 90 derajat dari titik Q menghasilkan titik tujuan R, min 30, min 10. Sehingga dapat kita tulis titik P 30,10 dirotasikan 90 derajat menghasilkan titik Q, min 10,30. Titik Q, min 10,30 dirotasikan 90 derajat menghasilkan titik R, min 30, min 10. Misalkan pesawat mainan tersebut berputar min 90 derajat, di mana koordinat tujuan pesawat tersebut pada koordinat kartesiusnya. Dari gambar dapat kita lihat bahwa perputaran titik P 30,10 sebesar min 90 derajat maka akan berada pada titik S 10, min 30 atau dapat ditulis titik P 30,10 dirotasikan min 90 derajat menghasilkan titik S 10, min 30. Rotasi dengan pusat P 0,0, matriks transformasinya adalah X aksen Y aksen sama dengan cos theta min sin theta cos theta dikali X, Y. Rotasi dengan pusat P, A, B. Persamaan transformasinya adalah X aksen Y aksen sama dengan cos theta min sin theta cos theta dikali X kurang A, Y kurang B ditambah A, B. Dengan AB adalah pusat rotasi. Sifat-sifat rotasi. Bangun yang diputar atau dirotasikan tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Bangun yang diputar atau dirotasikan mengalami perubahan kedudukan atau posisi. Contoh soal dan pembahasan.
Contoh soal dan pembahasan ada pada soal nomor 1 yang berwarna hitam. Akan disediakan video pembahasannya. Latihan adalah soal nomor 2 yang berwarna merah untuk melihat sejauh mana kemampuan kalian dan pemahaman kalian terhadap materi rotasi ini. Contoh 1. Tentukan bayangan titik B min 1,4 oleh rotasi 270 derajat terhadap titik pusat 2,1. 2. Tentukan bayangan titik B min 4,1 oleh rotasi 180 derajat terhadap titik pusat 2,1. Tentukan bayangan titik B min 1,4 oleh rotasi 270 derajat terhadap titik pusat 2,1. Kita ketahui rumus rotasi adalah X-aksen Y-aksen sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa dikali X dikurang A Y dikurang B ditambah A B. Titik itu sebagai X, Y, pusat sebagai A, B. Jadi bisa kita ketahui X-aksen Y-aksen sama dengan cos 270 min sin 270 sin 270 cos 270 dikali X-nya min 1 dikurang 2, 4 dikurang 1 ditambah 2, 1. Jadi kita dapatkan X-aksen Y-aksen sama dengan cos 270 0 sin 270 min 1 jadi 1 min 1 0 dikali min 3 tambah 2 1. Dari sini bisa kita dapatkan X-aksen Y-aksen sama dengan ini perkalian matrik. Ingat perkalian matrik baris kali kolom berarti 0 kali min 3 ditambah 1 kali 3 min 1 kali min 3 ditambah 0 kali 3 ditambah 2 1. Jadi kita dapatkan X-aksen sama dengan Y-aksen sama dengan 0 3 tambah 2 5 3 tambah 1 4. Inilah titiknya 5,4. Contoh 2. Garis M 3X kurang 2Y tambah 6 sama dengan 0 dirotasikan sejauh 180 derajat terhadap titik pusat 2,5. Tentukan hasil rotasi garis M. 2. Garis M 2X kurang 3Y tambah 6 sama dengan 0 dirotasikan sejauh 90 derajat terhadap titik pusat 2,5. Tentukan hasil rotasi garis M. Garis M 3X kurang 2Y tambah 6 sama dengan 0 dirotasikan sejauh 180 derajat dengan titik pusat 2,5. Tentukan bayangan garis M. Ingat, ini adalah alfanya, ini adalah A dan B. Karena berupa persamaan garis, maka tetap berupa persamaan. Jadi X-aksen Y-aksen sama dengan cos 180 min sin 180 sin 180 cos 180 dikali X dikurang A Y dikurang B ditambah A B. Jadi kita dapatkan X-aksen Y-aksen sama dengan cos 180 min 1 sin 180 0 min 1 dikali X dikurang A-nya 2 Y dikurang 5 ditambah 2 5. Kita dapat langsung kita kerjakan sini X-aksen sama dengan ini adalah perkalian matrik
Jadi min 1 dikali X kurang 2 ditambah 0 dikali Y kurang 5 ditambah 2. Dapatnya X aksen sama dengan min X tambah 2 ditambah 2. X aksen sama dengan min X ditambah 4. Bisa kita tukar dan X aksennya ini ke sini, ini ke sini. Jadi min X pindah jadi plus, X aksen plus pindah jadi min X ditambah 4. Y aksen sama dengan 0 kali X kurang 2 ditambah min 1 dikali Y kurang 5 ditambah 5. Jadi kita dapatkan Y aksen sama dengan min Y tambah 5 ditambah 5. Y aksen sama dengan min Y tambah 10. Bisa kita tukar lagi. Y sama dengan min Y aksen ditambah 10. X dan Y kita sudah dapat. Ini nilai X dan ini nilai Y. Sekarang tinggal kita substitusikan lagi. Soalnya ini berarti, jadi kita dapat soalnya tadi adalah 3X dikurang 2Y ditambah 6 sama dengan 0. Tinggal kita substitusikan. Jadi 3 dikali min X tambah 4 dikurang 2 dikali min Y tambah 10 ditambah 6. Min 3X ditambah 12 ditambah 2Y dikurang 20 ditambah 6 0. Jadi kita dapatkan min 3X tambah 2Y 12 kurang 20 tambah 6 min 2 sama dengan 0. Batas ini boleh juga kalau dikali dengan min 1. Jadi hasil akhirnya adalah 3X tambah 2 dikurang 2Y ditambah 0. Ini bebas, mau dikali min 1 dengan tidak dikali juga sama. Contoh 3. Lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9 dirotasikan sebesar 90 derajat terhadap titik pusat 2, min 1. Persamaan lingkaran tersebut adalah 2. Lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 16 dirotasikan sebesar min 90 derajat terhadap titik pusat 2, min 1. Persamaan lingkaran tersebut adalah lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9 dirotasikan sebesar 90 derajat terhadap titik pusat 2, min 1. Persamaan lingkaran tersebut adalah, angkanya tetap sama seperti contoh soal yang kedua tadi. Jadi X aksen Y aksen sama dengan ini AB, ini alfa. Jadi cos 90 min sin 90 sin 90 cos 90 dikali X dikurang 2 Y karena D min 1 ditambah 1 ditambah 2 min 1. Jadi kita dapatkan
X aksen Y aksen sama dengan cos 90 sin 91 10 X kurang 2 Y tambah 1 ditambah 2 min 1. Langsung Bapak bisa di sini. Jadi X aksen sama dengan ini perkalian matrik 0 dikali X kurang 2 ditambah min 1 dikali Y tambah 1 ditambah 2. Jadi X aksen sama dengan ini hadis min Y min 1 ditambah 2. Saya putar, min Y tambah 1 sama dengan X aksen, min Y sama dengan X aksen dikurang 1. Jadi Y sama dengan min X aksen ditambah 1. Y aksen sama dengan ini perkalian matrik juga. Ini 0 yang dikalikan di sini. 1 dikali X kurang 2 ditambah 0 dikali Y tambah 1 ditambah min 1. Jadi Y aksen sama dengan X kurang 2 dikurang 1. Jadi Y aksen sama dengan X dikurang 3. Sebentar, X dikurang 3 sama dengan Y aksen. X sama dengan Y aksen ditambah 3. Kita sudah dapat nilai X dan nilai Y. Tinggal kita substitusikan ke soalnya. Soal kita adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Berarti X-nya, aksennya saya hilangkan, Y tambah 3 kuadrat ditambah Y-nya min X tambah 1 kuadrat sama dengan 9. Catatan untuk kalian, Y tambah 3 kuadrat itu sama dengan Y tambah 3 dikali Y tambah 3. Jadi ini ya perkalian pelanginya, bukan Y kuadrat tambah 9. Jadi ini hasilnya adalah Y kuadrat tambah 6Y tambah 9 ditambah ini juga sama X kuadrat dikurang 2X ditambah 1 sama dengan 9. Tinggal kita susun X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 2X tambah 6Y, 9 tambah 1 10 tambah 10 dikurang 9. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 2X tambah 6Y tambah 1 sama dengan 0. Itulah hasilnya. Dilatasi. Pernahkah kalian memperbesar atau memperkecil ukuran foto untuk dicetak? Ukuran foto Panda 13 kali 10,5 cm. Ukuran foto Panda 6,5 kali 5,25 cm. Jelas sekali kan perbedaan besar kedua foto tersebut? Contoh dalam matematika. Seorang ibu menyimpan gula dalam sebuah gelas plastik berbentuk tabung tanpa tutup dengan luas alas 616 cm persegi. Kemudian, ibu menutup tabung tersebut dengan plastik serta mengikatnya dengan karet gelang yang berbentuk lingkaran dengan diameter 7 cm. Hitunglah perbesaran karet gelang tersebut.
Penyelesaian. Jari-jari karet gelang R sama dengan setengah D. R sama dengan setengah kali 7 sama dengan 7 per 2 cm. Jari-jari karet gelang R. Luas alas tabung BR kuadrat. Jadi sama dengan 22 per 7 dikali R kuadrat sama dengan 616 cm persegi. R kuadrat sama dengan 7 per 22 kali 616 cm persegi. R kuadrat sama dengan 196 cm persegi. R sama dengan 14 cm. Jari-jari tabung berbanding jari-jari karet gelang sama dengan 14 berbanding 7 per 2 atau 4 banding 1. Sehingga perbesaran karet gelang adalah 4 kali perbesaran semula. Perbesaran atau perkalian itu nama lain dari dilatasi. Jadi, apa yang dimaksud dengan dilatasi? Dilatasi ialah suatu transformasi yang mengubah ukuran, memperkecil atau memperbesar suatu bangun, tetapi tidak mengubah bentuk bangun tersebut. Dilatasi ditentukan oleh titik pusat dan faktor skala dilatasi. Apa yang dimaksud faktor skala? Faktor skala K adalah perbandingan antara jarak titik bayangan dari titik pusat dilatasi dan jarak titik benda berkaitan dari titik pusat dilatasi. Faktor skala K sama dengan jarak bayangan per jarak benda. Sebuah segitiga ABC dengan titik A 1,2, B 2,3, dan C 3,1 dilatasikan terhadap titik O dengan pusat 0,0 dengan faktor skala 2. Tentukan koordinat bayangan titik-titik segitiga ABC. Dilatasi pusat O 0,0 dan faktor skala K. Persamaan transformasinya adalah X aksen Y aksen sama dengan K 0K X Y. Contoh 1. Terdapat persegi ABCD dengan titik A 3,2, B 4,2, C 4,3, dan D 3,3. Didilatasi terhadap titik A dengan faktor skala 2. Tentukan koordinat bayangan titik-titik persegi ABCD. Dilatasi dengan pusat P, A, B. Persamaan transformasinya adalah X aksen Y aksen sama dengan K 00K X kurang A, Y kurang B ditambah AB. Dapat disimpulkan bahwa sifat dilatasi adalah bangun yang diperbesar atau diperkecil dilatasi dengan skala K dapat mengubah ukuran atau tetap ukurannya tetapi tidak mengubah bentuknya. Contoh soal dan pembahasan dan latihan. Soal nomor 1 akan disediakan video pembahasannya. Soal nomor 2 yang berwarna merah itu untuk soal latihan untuk menguji kemampuan kalian. Contoh 4. Tentukan bayangan titik A 2,5 oleh dilatasi dengan faktor skala 2 dan titik pusat 1,-1.
Tentukan bayangan titik A min 2,5 oleh dilatasi dengan faktor skala 2 dan titik pusat 5, min 1. Tentukan bayangan titik A 2,5 oleh dilatasi dengan faktor skala 3 dan pusat 4,1. Seperti dijelaskan pada materinya bahwa rumus dilatasi adalah X aksen Y aksen sama dengan K dikali X kurang A Y dikurang B ditambah A B. Berarti dari sini ini adalah X, Y titiknya, faktor skala adalah K, 4,1 ini adalah A, B, pusatnya adalah A, B, titik X, Y, faktor skala adalah K. Jadi bisa kita dapatkan X aksen Y aksen sama dengan 3 dikali X nya 2 dikurang 4, 5 dikurang 1 ditambah 1. X aksen Y aksen 3 dikali min 2 4 ditambah 1. X aksen Y aksen sama dengan min 6 12 ditambah 1. Jadi kita dapat X aksen Y aksen adalah min 6 tambah 4 min 2 13. Contoh 5. Tentukan bayangan garis 4x tambah 5y kurang 6 sama dengan 0 oleh dilatasi dengan faktor skala 2 terhadap titik pusat 1, min 1. Tentukan bayangan garis 2x kurang 5y kurang 6 sama dengan 0 oleh dilatasi dengan faktor skala 3 terhadap titik pusat 1,1. Tentukan bayangan garis 4x tambah 5y dikurang 6 sama dengan 0 oleh dilatasi dengan faktor skala 2 dan pusat 1, min 1. Ingat, yang kita cari sekarang adalah persamaan, maka tetap dalam X dan Y. Pusat tetap A, B. Faktor skala tetap K. Berarti kita dapatkan X aksen Y aksen sama dengan K dikali X kurang A Y kurang B ditambah A B. Karena yang diminta persamaan garis, maka X dan Y nya tidak berubah. Jadi X aksen Y aksen sama dengan faktor skala K nya 2 X dikurang A nya 1 Y dikurang B nya min 1, otomatis jadi plus tambah 1 min 1. Jadi dapatkan, langsung saya pisah di sini. X aksen sama dengan kalikan ke dalam, kalikan 2x dikurang 2 ditambah 1. X aksen sama dengan 2x min 1. Saya putar, 2x min 1 sama dengan x aksen, 2x sama dengan x aksen tambah 1. Jadi x sama dengan x aksen tambah 1/2. Diputar ini terserah, tidak diputar tidak masalah kalau kalian bisa mengoperasikannya. Y aksen sama dengan, kalikan ke dalam juga, 2y tambah 2 dikurang 1. Jadi aksen sama dengan 2y dikurang ditambah 1. Saya putar lagi, 2y tambah 1 sama dengan y aksen. Jadi 2y sama dengan y aksen dikurang
1. Y sama dengan Y aksen min 1 per 2. Di sini kita sudah dapat nilai X dan kita juga dapat nilai Y. Tinggal kita substitusikan ke persamaan garisnya. 4X tambah 5Y di 6 sampai 0. Jadi 4 dikali, aksennya saya hilangin, X tambah 1 per 2 ditambah 5 Y kurang 1 per 2 dikurang 6 0. Usahakan ini nggak usah coret, tapi kita kalikan dengan penyebutnya 2. Jadi ini habis, ini tinggal kalikan ke sini ya. Karena kita kali dengan 2, berarti tinggal mengalihkan ininya saja. Jadi kita dapatkan 4X tambah 4 tambah 5Y dikurang 5 dikurang 12 sama dengan 0. Tinggal disusun 4X tambah 5Y, 4 kurang 5 kurang 12. Ini 13 sama dengan 0. Itulah hasilnya ya. Contoh 6. Tentukan bayangan kurva Y sama dengan 2X kuadrat tambah 4X kurang 5 oleh dilatasi dengan faktor skala 5 terhadap pusat 1,1. Tentukan bayangan kurva Y sama dengan 3X kuadrat kurang 4X kurang 5 oleh dilatasi dengan faktor skala 2 terhadap pusat 1, min 1. Tentukan bayangan kurva Y sama dengan 2X kuadrat tambah 5X kurang 5 oleh relatasi dengan faktor skala 5 dan pusat 1,1. X aksen Y aksen sama dengan K dikali X kurang A Y kurang B ditambah AB. Ini K, ini A dan B. Jadi kita dapatkan X aksen Y aksen sama dengan 5 dikali X dikurang 1 Y dikurang 1 ditambah 1. Jadi langsung saya pisahkan. X aksen sama dengan ini kalikan ke dalam 5X dikurang 5 ditambah 1. Saya putar, 5X dikurang 4 sama dengan X aksen. 5X sama dengan X aksen tambah 4. Jadi X sama dengan X aksen tambah 4 per 5. Terus Y aksen sama dengan, sama langkahnya, 5Y dikurang 5 ditambah 1. Saya putar, 5Y dikurang 4 sama dengan Y aksen. 5Y sama dengan Y aksen tambah 4. Jadi Y sama dengan Y aksen tambah 4 per 5. X sudah dapat, Y sudah dapat. Baru kita substitusikan ke soal kita. Y sama dengan 2X kuadrat tambah 4X kurang 5. Jadi bisa kita dapatkan Y-nya, aksennya saya hilangkan, Y tambah 4 per 5 sama dengan 2. X-nya X tambah 4 per 5 ditambah 4 dikali X tambah 4 per 5 dikurang 5. Ini kuadrat. Belum bisa
kuadratnya harus kita kerjakan dulu. Jadi Y tambah 4/5 sama dengan 2 dikali, ingat ini kuadratnya, itu X tambah 4 dikali X tambah 4 ya. Jadi perkaliannya seperti ini. Jadi menghasilkan X kuadrat tambah 8X tambah 16 per 5 kuadrat 25 ditambah 4 dikali X tambah 4/5 dikurang 5. Kalikan untuk mudah dengan 25. Jadi saya kali 25. 25 dibagi 5 hasilnya adalah 5. 5 kalikan ke atas. Berarti 25 dibagi 5 hasilnya 5. 5 kali ke atas berarti 5Y tambah 20 sama dengan 2. 25 bagi 25 habis. X kuadrat tambah 8X tambah 16. 25 bagi 5 5 kali 4 ditambah 20 dikali X tambah 4 dikurang 25 kali 5 125. Jadi kita dapatkan 5Y tambah 20 sama dengan 2X kuadrat tambah 16X tambah 32 ditambah 20X ditambah 80 125. Jadi 5Y sama dengan 2X kuadrat 16X tambah 20X ditambah 36X 32 ditambah 80 32 tambah 80 112. Terus 12 dikurang 125 113 min 112 dikurang 125 min 13 dikurang 20. Jadi 5Y sama dengan 2X kuadrat berarti 36X min 33. Jadi Y sama dengan 2X kuadrat tambah 36X min 33 per 5. Itulah hasilnya. Terima kasih. Semoga sukses dan tetap dalam keadaan sehat walafiat.